maksimal, berarti kan dia curiga primary adrenal insufficiency, ya, dari pemeriksaan ya. Selain itu, kalau pemeriksaan yang lain biasanya tentu saja tadi ya ACTH-nya tinggi, reninnya rendah, aldosteronnya nanti rendah. Terus glukokortikoid plus mineralokortikoid replacement ini menjadi terapinya, gitu. Ya. Terus kalau sekunder gimana? Sekunder itu ACTH-nya tadi rendah atau normal, karena kan sekunder kelainannya di hipofisis ya atau pituitari. Reninnya normal, aldosteronnya juga normal. Glukokortikoid replacement aja berarti, ya kan? Kalau tadi kan mineralokortikoid replacement kalau yang ini. Nah, nanti dilihat mungkin kalau etiologi lebih spesifik di MRI karena kan gangguannya ada di kepala. Sudah. Sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Aman ya. Jadi screening atau konfirmasi dari pemeriksaan insuf adrenal, terutama yang primer, yang autoimun, itu adalah pemeriksaan yang mana? Jawabannya? Oke. Kalau C-peptide itu untuk apa? Diabetes. Ya, sebenarnya C-peptide itu untuk melihat produksi insulin dari pankreas ya. Tuh. Kalau low dose dexamethasone test? Casing bukan sih, Kak? Casing, betul. Urinary free cortisol, late night salivary cortisol itu casing semuanya. Ya, kortikotropin itu maksudnya sama dengan ACTH. Stimulasi test. Oke. Ya, aman ya. Nanti kalau mau tanya langsung disimpan aja. Oke, nomor 2. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan pada pasien ini, wanita 26 tahun ke poliendokrin, rujukan dari opsi nih. Hamil anak pertama, usia kehamilan 8 minggu, trimester 1 nih. Ternyata ibu pasien itu menderita DM tipe 2. Terus indeks massa tubuh 27, obesitas. GDS-nya 190. Langkah selanjutnya yang dilakukan pada pasien ini. Nah, oke, ini udah mulai kepecah nih. 80% menjawab cek TTGO, 20% menjawab itu semua benar. Baik. Oke. Nah, jadi sebetulnya soal ini pengen mengarahkan ke diabetes mellitus gestasional. Oke. Kemungkinan ya, nggak tahu juga. Atau dia DM tipe 2, jangan-jangan. Kita nggak tahu. Nah, tapi posisinya pada saat ini wanita itu lagi hamil anak pertama. Nah, sekarang jadi memang setiap ibu hamil yang berkunjung, pertama kali itu memang diperiksa lengkap. Salah satunya adalah gula darah sewaktu. Nah, nanti sebelum lakukan pemeriksaan gula darah sewaktu, nanti diperiksa faktor resiko. Nah, ini harus tahu. Jadi ternyata ada mereka yang memiliki resiko rendah, sedang, atau tinggi untuk terjadinya diabetes gestasional. Nah, teman-teman pakai logika aja. Jadi hafalin aja resiko tinggi. Resiko tinggi itu setidaknya ada 2 dari sini tuh 2, 3, 4, 5, 6 ada 6. 1 obesitas, 2 riwayat DM pada first degree relatif. Yang ketiga riwayat gangguan toleransi glukosa, nggak terlalu jelas. 4 riwayat melahirkan bayi makrosomia. 5 ada glukosuria, sama 6 grup etnis dengan prevalensi tinggi, yaitu salah satunya adalah Asia sama South ASEAN. Jadi sebetulnya ya udah termasuk ya. Pasien ini kan ada obesitas sama riwayat DM, sehingga dia masuk resiko tinggi. Gitu. Nah, kalau resiko rendah, itu semuanya harus terpenuhi. Semua yang kebalikannya ini tadi. Nah, tapi kalau dia tidak masuk resiko tinggi, tidak masuk resiko rendah, maka dia resiko sedang. Nah, sekarang, kalau misalnya dia gula darahnya itu di bawah 140 dan resikonya dia sedang, ya resiko sedang, gula darah di bawah 140,
maka edukasi cara hidup sehat dalam kehamilan, sama cek GDS setiap periksa kehamilan minimal 1 kali per bulan. Itu dulu yang dipegang. Yang kedua, kalau dia gula darah sewaktunya di atas sama dengan 200, tanpa melihat faktor resiko, maka lakukan proses diagnosis DM tipe 2. Yang biasa DM tipe 2 kan ada yang pemeriksaan HbA1c, pemeriksaan gula darah puasa 126 ke atas, ada pemeriksaan gula darah sewaktu dengan adanya keluhan, poliuri, polifagi, dan lain-lain gitu ya. Sama ada juga pemeriksaan TTGO yang lain-lain. Nah, itu kalau dia di atas sama dengan 200 tanpa melihat faktor resiko. Nah, kalau bukan itu, jadi teman-teman cukup hafalin itu aja. Gula darah sewaktu 200 ke atas tidak ada tanpa melihat faktor resiko, sama resiko sedang dan GDS di bawah 140. Selain dari itu, maka dia segera lakukan persiapan proses diagnosis DM gestasional. Tentu saja kalau resiko rendah nggak masuk ya, gitu. Kecuali resiko rendah gula darah di atas 200 gitu ya. Tapi kalau di antara di luar itu udah lakukan persiapan proses diagnosis DM gestasional, tentukan prosedur TTGO yang nanti akan kita lakukan. Jadi sampai saat ini kalau kita lihat soal, jawabannya yang mana? TTGO ya? TTGO, Kak. TTGO. Ya, karena dia resiko tinggi. Resiko tinggi sama gula darahnya 150. Ya, dia resiko tinggi. Dan gula darah sewaktu 190. Oke, bayangin aja algoritmanya. Dia tidak yang sebelah kiri, bukan sebelah kiri. Kalau sebelah kiri kan 140 sama resiko sedang. Dia juga bukan sebelah kanan. Oke, dia bagian tengah. Berarti dia lanjut ke lakukan pemeriksaan TTGO. Sementara yang A dan B ini buat yang sebelah kiri. Nih, buat yang resiko sedang dan GDS di bawah 140. Nah, sekarang kita masuk ke pemeriksaan prosedur TTGO pada kehamilan. Nah, oke, ini memang sebetulnya sedikit ribet dan angkanya itu kayak jelek banget. Nah, bentar, ini dia. Oke. Nah, teman-teman, bentar. Alternatif salah. Oke, gini. Prinsipnya yang di kotak merah. Diagnosis DM gestasional bisa tegak kalau dia kurang dari 24 minggu, minimal ada 2 nilai diagnostik DM gestasional pada TTGO yang dilakukan. Jadi, jangan, maksudnya apakah DM gestasional itu harus tegak pada usia kehamilan 24 minggu ke atas? Enggak, gitu. Bisa aja di bawah 24 minggu kita udah bilang, oh ini DM gestasional nih. Tapi kalau dia ada 2 nilai diagnostik. Kalau 24 minggu ke atas cukup 1 nilai diagnostik. Nah, apa nilai diagnostik DM gestasional? Nilai diagnostik DM gestasional itu kan ada 3. Yang pertama, gula darah puasa minimal 92. Saya bilang minimal berarti 92 itu ikut ya, lebih dari sama dengan. Terus yang kedua, gula darah 1 jam setelah TTGO itu di atas sama dengan 180. Gula darah 2 jam di atas sama dengan 153. Dibayangin dulu ya. Ya, emang angkanya jelek ya, 90, 180 sama 153. Oke, tapi 90 itu ada 2-nya, jadi 92, 153, dan 150 ada 3-nya, 153. Oke. Nah, itu ada dari pemeriksaan vena. Kalau misalnya dia pakai kapiler, maka dia lebih tinggi. GDP-nya 95 ke atas, 1 jamnya 191, 2 jamnya 162. Dibayangin dulu ya, 92 jadi 95, 180 jadi 191, 2 jamnya 153 jadi 162. Itu dulu. Dah teman-teman cukup menghafalkan ini. Ya, jadi teman-teman bisa bayangin nih, misalnya ada ibu hamil usia kehamilan 20 minggu. Dilakukanlah prosedur TTGO lah intinya, karena dia gula darah sewaktunya 190 lah, gitu ya.
TTGO itu pada prinsipnya adalah dia diberikan beban glukosa ya sebanyak 75 gram yang dilarutkan dalam 300 cc air hangat ya, sebaiknya mengurangi rasa mual, diminum dalam waktu 5 menit. 75 gram dilarutkan 300 cc diminum dalam waktu 5 menit. Nah, habis itu 1 jam setelahnya diperiksa. Nah, sekarang coba misalnya perempuan hamil 20 minggu. Intinya dia dilakukan TTGO. Nah, pertama kali dia diperiksa gula darah puasa dengan vena, dia adalah 100. Udah tegak DM gestasional belum? Belum, kurang 1. Satu lagi Kak. Belum. Terus dicek gula darah 1 jam setelah TTGO dia 170. Enggak. Kurang. Dilanjutkan lagi nggak? 2 jam. Dicek lagi nggak? Apa udah stop? Kan udah gula darah 1 jam udah oke tuh. Boleh. Lanjutkan aja. Lanjutkan aja. Kalau dia belum tegak, maka lanjutkan. Gula darah 2 jam ternyata dia 155. Ya udah. Ya kan minimal ada 2 nilai diagnosis. Gitu. Nah, sekarang berarti logikanya adalah nih, makanya teman-teman nanti tuh bisa baca di sini. Misalnya, wanita hamil usia kehamilan 20 minggu. Dia diperiksa untuk TTGO lah ya. Gula darah puasanya 85. Rekomendasinya apa? Nah, ini pula puasa saya 85, Dok. Puasanya. Puasanya. Lanjut TTGO. Lanjut TTGO, gula darah 1 jamnya dia ternyata 170. Lanjut 2 jam. 2 jam. Ya, sebetulnya kan dia minimal ada 2 ya. GDP-nya kan nggak masuk. GD 1 jamnya ya nggak masuk. Ya tetap nggak bisa nanti ujung-ujungnya. Kan dia minimal ada 2. Kalau GDP 1 jamnya dia udah nggak bisa, ya udah ngapain. Berarti udah nggak tegak ya Kak ya? Berarti maksudnya udah nggak DM kan? DM gestasional maksudnya. Ini DM gestasional. Nah, kalau misalnya dia dia pada akhirnya ini aku lagi membuat kata-kata bentar. Intinya dia belum tegak. Bila DM tidak terdiagnosis pada usia kehamilan kurang dari 24 minggu, TTGO ulang lagi 24-28 minggu. Tuh. Jadi saat ini belum tegak. Nanti teman-teman itu yang penting prinsip yang saya sampaikan itu dipahami nanti sehingga teman-teman tidak perlu membaca apa yang di buku pedoman ribet banget soalnya. Tapi bisa dibayangkan nih misalnya usia kehamilan udah 24 minggu nih, tapi GDP-nya di bawah 92. Kan belum tegak tuh, lanjut TTGO. Nah, lanjut TTGO dengan larutan 75, terus pindah nih, TTGO dengan larutan 75, ternyata gula darah 1 jamnya dia di atas sama dengan 180. Ya udah, TTGO tidak perlu dilanjutkan, DM gestasional dapat ditegakkan. Ya, nanti teman-teman dipahami, dibaca aja di sini, prinsipnya sudah saya sampaikan hanya melalui dari gambar ini ya. Udah jelas ya berarti ya? Aman? Man. Oke. Oke, ini kadang-kadang alternatif kedua tuh kalau apa putus-putus. Apa aku yang putus-putus? Cantik ya, susah. Apa? MTix. Aku putus-putus kedengarannya di sini. Bocor Kak, bocor. Oh, bocor. Oh ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke pengobatannya. Nah, pengobatan DM gestasional itu lini pertamanya bukan farmakoterapi, ingat ya.
Pengobatan DM gestasional ini pertamanya adalah terapi nutrisi medis, latihan aktivitas fisik dulu ya. Nah, terapi nutrisi medis itu harus ada proporsi ya. Makronutriennya seperti karbohidrat minimal 700, protein minimal 300 kalori nanti di sini ya, lemak minimal 500, serat 28 gram. Nanti bisa dibaca. Nah ini ya, rekomendasi pengaturan gizi pada prinsipnya trimester 1 tuh rata-rata kayak biasa ya, 25-30 kilokalori per kilogram, plus 50, trimester 2 plus 250, trimester 3 450. Nah, oke, itu ya yang penting ya. Nah, terus jika kadar gula darah meningkat di atas target, maka 3 kali porsi makan yang lazim dilakukan itu dapat diubah frekuensinya jadi 4-6 kali per hari. Gitu ya. Jadi supaya dia gulanya itu lebih terbagi rata lah. Gitu. Suplementasi zat gizi lain apa? Vitamin C, E, D, besi, selenium, omega 3. C, E, dan selenium itu punya peran antioksidan serta menurunkan resiko preeklamsi. Vitamin D untuk membantu penyerapan kalsium, sistem imun, dan memperbaiki resistensi insulin. Nah, sekarang yang kedua adalah aktivitas fisik. Nah, untuk aktivitas fisik itu harus diterapkan kalau bisa. Latihan aktivitas fisik dimulai pada usia kehamilan 12 minggu hingga 38-39 minggu. Jenis yang disarankan adalah kombinasi aerobik intensitas sedang dengan resisten ringan sampai sedang. Jadi nggak hanya aerobik, tapi juga resistensi. Nah, nanti ini contohnya. Jadi memang ada latihan kekuatan otot juga, ya. Latihan otot pelvis, latihan aerobik, low impact, dan lain-lain. Nanti pakai target nadi. Nah, terus harapannya dengan nutrisi medis sama latihan fisik kita bisa mencapai target kendali gula darah. Nah, target optimalnya kalau gula darah puasa ibu hamil, DM gestasional gitu ya, maka dia di bawah 95. Gula darah 1 jam di bawah 140, gula darah 2 jam di bawah 120. Gula darah setelah 1 jam setelah makan sama gula darah 2 jam setelah makan. Nah, itu ya, 95, 140, 120. Jangan ketukar-tukar sama untuk menegakkan diagnosis DM gestasional. Kalau DM gestasional kan dia di atas 92, di atas sama dengan 92, di atas sama dengan 180, 1 jamnya, di atas sama dengan 153 ya. Itu dari TTGO. Tapi kalau ini kan 95, 140, 120 adalah target yang ingin dicapai. Nah, sekarang kalau belum mencapai target, maka apa yang harus dilakukan? Jika tidak tercapai dalam 2-4 minggu setelah melakukan terapi nutrisi dan aktivitas fisik, baru terapi farmakologi itu masuk. Jadi jangan langsung masuk terapi farmakologi dulu, gitu. Perbaiki dulu nutrisi sama edukasi olahraga. Nah, obat sekarang kalau misalnya dia tidak mencapai target setelah kita optimalkan nutrisi sama latihan fisik, maka kita berikan obat. Nah, pilihannya adalah kalau oral itu metformin, sama pilihan yang lain adalah insulin. Nah, sebagai terapi lini pertama itu dapat digunakan insulin basal, ya, Detemir, NPH gitu. Target utamanya awal adalah gula darah puasa. Nah, jika gula darah puasa sudah mencapai target, tapi gula darah prandial atau setelah makan belum mencapai target, baru di situ masuk reguler insulin atau yang analog, ya seperti aspart atau lispro. Oke, nah terapi insulin juga dapat segera diberikan jika terdapat janin besar atau polihidramnion dengan gula darah puasa di atas sama dengan 108. Nah, metformin dapat dipertimbangkan juga bisa masuk kalau oral, yang lain masih belum bisa. Masih belum ada penelitian. Metformin dapat dititrasi mulai dengan 1-2 tablet per hari.
Perubahan dosis dilakukan setiap 10 hari. Dosis maksimal metformin adalah 2 gram per hari. Pencet. Ya, jadi habis itu jangan lupa tetap harus diawasi janin sama persalinannya. Oke, ya. Lalu bagaimana perencanaan kehamilan berikutnya? Misalnya dia udah melahirkan nih, pos persalinannya. Ibu DM gestasional pasca persalinan itu cek ulang TTGO atau HbA1c pada 6 minggu sampai 6 bulan pasca persalinan di rentang itu. Untuk nanti ditentukan lagi apakah dia jatuh ke DM tipe 2, prediabetes, atau bukan keduanya. Kalau bukan keduanya, dipantau ulang setiap 1-3 tahun pertama. 1-3 tahun intinya. Diulang setiap 1 tahun dalam 3 tahun pertama. Ya, jadi jawabannya adalah yang apa tadi? C. C ya, oke. Sip. Dah, sampai sini ada mau ditanyakan? Aman ya? Jadi tadi terapi farmakologi pada DM gestasional itu setelah berapa minggu dengan terapi nutrisi dan terapi fisik yang akhirnya tidak berhasil, tidak mencapai target? 4 minggu. Berapa? 2-4 minggu ya. Oke. Nomor 3, pilihan terapi utama pada kasus tersebut wanita 28 tahun ke poliendokrin. 2 bulan mengeluh mudah lelah, berdebar, berat badan turun. Tremor, sering berkeringat. Kedua mata menonjol, kemerahan berair. Dia takikardi, ketemu eksoftalmus, kemerahan. Pemeriksaan leher, ketemu struma diffusa, ekstremitas superior tremor di kedua tangan. Pemeriksaan lab, HB, leukosit, trombosit aman. TSH-nya turun di bawah 0,01, free T4-nya tinggi, ya 40,2 pmol per liter. Pilihan terapi utama pada kasus di atas adalah banyak menjawabnya thiamasol, tapi ada juga yang radioaktif iodin. Nah, oke. Jadi kemungkinan kalau ada exophthalmos maka dia adalah Graves' disease. Graves' disease itu adalah autoimun ya. Dia merupakan hipersensitivitas tipe berapa? Masih ingat nggak? Tipe 2 ya. Toksik. Jadi dia 2, dia merubah ya. Jadi dia ada bantuan dengan IG dan lain-lain ya. Jadi dia punya antibodi yang antibodinya itu mampu menempel ke reseptor di kelenjar tiroid dan akhirnya kelenjar tiroidnya aktif menghasilkan hormon tiroid yang tinggi. Nah, salah satu dari antibodinya adalah yang disebut sebagai TRAB ya. Thyroid receptor antibody. Nah, ini algoritma diagnosis Graves' disease itu ya intinya mirip sama kemungkinan hipertiroid pada umumnya, yaitu dia cek FT4 sama terduga penyakit Graves, ukur tiroid, iya betul. Cek TSH sama FT4. Tuh ya. Nanti kalau Graves itu biasanya adalah TSH-nya rendah, free T4-nya tinggi. Itu menunjukkan hipertiroid. Baru nanti kalau ketemu antibody reseptor tirotropin, ya TRAB-nya positif, maka dia Graves' disease. Jika dia negatif atau tidak ada, nilai uptake radioiodin atau scan radionuklir atau keduanya. Kita masih bisa menegakkan Graves' disease kalau ketemu uptake dari radioiodinnya meningkat sifatnya homogen. Tetapi kalau uptake tidak merata atau malah nodul tunggal, maka dia disebutnya toxic nodular goiter.
dia toksik karena memang jelas dia ada keluhan, ya, terus dia TSH-nya tinggi, FT4-nya TSH rendah, FT4 tinggi, ada nodul dan pembesaran, ya, toxic nodular goiter. Goiter itu pembesaran, ya. Terus atau dia kalau rendah atau tidak ada uptake, mungkin dia tiroiditis subakut atau intake hormon tiroid yang berlebih, HCG, secreting tumor juga bisa. Nah, tetapi jangan lupa sebelum Graves' disease itu FT4 tinggi, TSH-nya itu rendah, terkadang hasilnya nanti itu adalah TSH-nya rendah, tapi FT4-nya normal. Nah, apakah langsung bisa menyingkirkan? Enggak. Cek dulu T3-nya, ya. Cek dulu free T3-nya. Kalau free T3-nya tinggi, maka dia disebut T3 toksikosis atau triiodotironin toksikosis. Ini nanti lama-kelamaan kalau kita cek, kita evaluasi, ya, dia nanti biasanya FT4 tuh tinggi kok. Tuh. Dan nanti ujung-ujungnya tetap aja dia harus kita lihat apakah ada TRAB-nya positif atau tidak. Tuh. Nah, pemeriksaan TRAB ini punya sensitivitas dan spesifitas 99%, tapi tidak wajib dikerjakan secara rutin. Dah, gampang ya di sini ya, nanti silakan dibuka. Nah, sekarang untuk tata laksananya. Tata laksana dari Graves' disease pada prinsipnya adalah menghambat sintesis dan sekresi hormon tiroid berlebih, medikamentosa, sama melakukan destruksi atau reduksi kelenjar. Nah, sekarang kalau obat itu yang disingkat OAT, ya, obat anti tiroid, ya, hati-hati jangan kecampur sama obat anti tuberkulosis. Itu memang bisa menggunakan metimazol atau MMI atau carbimazol, ya, atau dia PTU. Nah, nanti cara kerja obat anti tiroid, ya, bisa memang langsung menghambat di kelenjar tiroid, tapi juga bisa ada efek yang di luar tiroid. Contohnya PTU, dia mampu menghambat perubahan konversi T4 jadi T3. Nah, sekarang lebih pilih yang mana, metimazol atau si PTU. Memang secara umum adalah metimazol. Oke, nah, kenapa? Karena biasanya PTU itu sering dikaitkan dengan efek samping yang agak lebih sering gitu. Oke, tapi bisa sih PTU. Nah, kalau misalnya mau PTU, itu dosis awal PTU adalah 300 mg setiap hari dalam 3 dosis terbagi. Jadi kayaknya kalau PTU tuh lama kerjanya tuh 8 jam. Jadi sebetulnya agak aneh ketika ada dosis PTU tuh cuma 1 kali sehari atau 2 kali. 2 kali tuh ya ada, tapi kayak kalau 1 kali tuh kayak nggak logis gitu. Karena dia half point-nya tuh half point. Maksudnya dia tuh biasanya per 8 jam. Sementara kalau metimazol dia cukup 1 kali karena dia kerjanya panjang, ya, maksudnya panjang itu 24 jam. Dosis awalnya 15 hingga 30 mg per hari sebagai dosis harian tunggal. Oke, tuh. Nanti evaluasi labnya biasanya 6 minggu. Oke, nah, itu ya. Jadi misalnya kalau kita awal metimazol tadi ya, dosis awal ini memang dibilangnya bisa 15 hingga 30 mg per hari. Atau ada juga yang kalau dia ringan gitu, bisa 5 mg kok. 5 mg. Nah, setelah itu baru nanti kita evaluasi hormon tiroid, ya. Itu biasanya adalah free T4-nya yang kita evaluasi dulu. Sampai mencapai target, sampai dia normal. Karena TSH itu akan kembali ke normal, itu butuh waktu. Jadi nggak bisa. Kalau cepat 4-6 minggu dicek tuh nggak bisa. Oke. Terus jangan lupa ini, monitor fungsi tiroid setiap 4-6 minggu sampai eutiroid tercapai. Nanti kalau udah tercapai, stop terapi obat setelah 1-1,5 tahun. Terus monitor fungsi tiroid setiap 4-6 minggu sampai ya ini udah tercapai, ya. Terus kalau dia relapse, kalau dia remisi nanti bisa dibaca. Tapi teman-teman cukup pahami yang awal-awal aja. Nah, tetapi kalau dari awal itu dia hipertiroidnya itu berat banget,
Jadi dia gede banget sampai 4 kali normal, maka mungkin terapi seperti radioiodin itu bisa menjadi pilihan. Tapi tetap aja harus dinormalkan dengan obat dulu. Nih. Terus bedakan juga itu tadi terapi RAI ya, radioactive ablation iodine. Tuh. Sebagian besar kalau udah diablasi, sebagian besar fungsi tiroid akan normal dalam 3 sampai 12 bulan pasca RAI. Nah, tapi memang pasca terapi RAI itu diperlukan terapi penggantian levotiroksin jangka panjang untuk mempertahankan euthyroid. Oke. Terus kapan bedah? Ya, kalau bedah itu tindakan paling jarang kalau dia grave disease ya, apalagi baru terdiagnosis. Dia itu kalau dilakukan kalau dia gede banget. Kecurigaan ada nodul ganas, nggak mau pakai obat-obatan, nggak mau pakai radioiodin, atau memang nggak ada fasilitasnya. Tapi dia mahal, perlu rawat inap, resiko anestesi, luka permanen, komplikasi pasca bedah. Dan dia tetap harus pakai levotiroksin. Ya, jadi pilihan terapi pada kasus ini adalah yang mana? Yang mana? Oh ya, yang thiamazole ya. Tuh, karena dia ya memang pilihan pertama. Tapi ingat bahwa ibu hamil ya, kalau ibu hamil terutama trimester awal itu PTU. Nanti kalau udah trimester akhir gitu, kalau misalnya kontrolnya belum oke, boleh di switch kok. Iya. Betul. Kalau itu tuh berapa sih Kak? Maksudnya methimazole mulai 5, 10 itu berapa kalinya itu ada TSH every T4 berapa, ininya berapa gitu ada nggak sih Kak? Ada. Jadi nanti itu ada tabelnya tak kirimin. Jadi nanti misalnya dia itu free T4-nya meningkat misalnya 1,1 sampai 2 kali lipat gitu. Jadi itu ada. Nanti tak kirimin ya. Kapan dia pakai 5 mg, kapan dia pakai 10 gitu ada. Nanti kalau setelah evaluasi 4 sampai 6 minggu, dievaluasi lagi terus mau turun misalnya udah oke nih, udah euthyroid, nanti turun tuh bisa sesuai itu. Nanti ini sangat bermanfaat nanti ketika teman-teman nanti kalau udah kan sering banget tuh kan dapat pasien-pasien kayak gini di sana, kapan harus mulainya pakai dosis berapa gitu. Nah itu ada kok, nah aja. Tiba-tiba di WA dokter Ayu, nggak tahu oke gitu ya. Terus kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 1, nggak mau buka HP. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan pada pasien ini adalah ini udah ya betul, udah TTGO ya. Oke, sama kok pembahasannya. Nomor 2, ini tuh udah belum ya? Oh ini udah juga sih, tapi dalam bentuk lain. Ya intinya wanita 35 tahun pingsan, gejala muntah, pusing, sakit perut, mual. Sebelumnya beberapa bulan yang lalu sering sakit, gampang capek, berat badan turun. Dia memang rutin konsumsi MP karena lupus, terus berhenti konsumsi obat tersebut sebulan terakhir. Dia hipotensi saat berbaring dan sistoliknya turun saat berdiri. Ortostatik ya. Terus dia hiperpigmentasi di ujung jarinya. Hiponatremi, hiperkalemi, hipoglikemi. Kortisol pagi hari dia turun. ACTH-nya dia 8-nya agak aneh nih. Oh, iya, ini agak aneh karena kok dia hiperpigmentasi. Tapi kok dari ceritanya dia mirip ke sekunder. Atau, oh iya coba deh, diagnosis yang paling mungkin, teman-teman 75% menjawabnya adrenal insuf sekunder. Oke, ini sama pembahasan sama kayak tadi. Bentar ya. Bentar ya. Bentar ya. Pause bentar aja.
Oke, ya. Nah, ini jawabannya adalah, nah ini primer ya. Ya, nah. Jadi, awalnya tuh dia itu soalnya, nah, yang jelas dia tuh satu hiperpigmentasi. Bentar. Kalau misalnya kamu ini menekan si ACTH, dia nggak akan. Iya betul. Jadi memang tanda-tanda yang disebabkan defisiensi mineral kortikoid ya, terutama yang primary adrenal insufficiency only, itu tuh kayak keluhan abdominal pain, terus nausea, vomiting, terus bahkan di sini memang dibilangnya kayak hipotensi, hiponatremi, hiperkalemi, terus yang hiperpigmentasi juga, itu tuh benar-benar hanya muncul pada primary adrenal insufficient only gitu. Karena kan kalau dia mungkin soal ini menjebak karena memang dia punya lupus. Jadi mungkin dia tuh kayak jadi pencetusnya. Mungkin dia tuh memang sebetulnya tuh udah punya adrenal insuf primer, ya, dia hiperpigmentasi. Tapi ketambahan sama si ini nih, si metil ini nih yang dia konsumsi, terus dia stop, apalagi dia stop mendadak gitu ya. Dia kan, nah, sehingga ketika dia minum si metil ini, si ACTH-nya itu jadi ketekan, jadinya dia rendah. Bisa kebayang nggak? Kan seharusnya kalau primer ACTH-nya kan tinggi, ya kan? Ya nggak? Tapi kenapa dia rendah? Normal kan 9, karena dia itu ada riwayat mengkonsumsi si metilnya ini sebetulnya. Sehingga dia akhirnya masih belum, intinya ketekan terus, sehingga belum beradaptasi untuk menghasilkan si ACTH yang tinggi. Kuncinya sih masuk primer. Bingung nggak? Setuju mas? Enggak setuju mas. Oh ya, enggak ya, setuju ya. Oh ya, oke, baik. Oke, siap. Enggak kok mas, setuju maksudnya. Iya. Ya, oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 1. Apa rencana pemeriksaan lanjutan pada pasien ini? Perempuan 62 tahun, evaluasi massa adrenal kiri. Bayangin ya, adrenal kiri. Pasien memang itu diketahui punya massa adrenal kiri saat CT scan abdomen akibat nyeri perut hebat 2 minggu yang lalu. Nyeri perut saat itu dianggap akibat dari apendisitis dan pasien sudah operasi. Nah, pasien saat ini udah nggak ada keluhan tuh. Mau evaluasi massa adrenal kirinya. Nah, ternyata pasien juga punya DM yang terkontrol dengan metformin sama glimepiride. Dia juga punya osteoporosis, mendapat terapi bifosfonat. Terus pada pemeriksaan tensi dia normal, terus labnya elektrolitnya natrium, kalium normal. Pada hasil CT scan abdomen sebelumnya didapatkan lesi adrenal berbatas tegas berukuran 2 cm. Apa rencana pemeriksaan lanjutan? Jadi ini intinya tuh adalah nggak sengaja ketemu ya. Waktu itu memang dia apendisitis, terus dia CT scan abdomen, ketemu massa adrenal kiri. Gitu. Nah, terus habis ini sekarang dia udah operasi, nggak ada nyeri perut, dia cuma mau evaluasi massa adrenal kiri. Nah, kira-kira rencana pemeriksaan lanjutannya adalah teman-teman kebanyakan menjawab low dose dexamethasone suppression test. Baik. Dia ukurannya berapa sih? 2 cm. Nah, ini adalah insidentaloma. Jadi insidental. Jadi dia ditemukan massa adrenal secara tidak sengaja. Nah, dia memang pada kasus ini dia tidak ditemukan adanya gangguan pada tekanan darah, tidak ditemukan gangguan elektrolit gitu. Nah, tetapi apakah terus kita biarkan? Nah, pasien dengan adrenal massa lebih dari 1 cm membutuhkan evaluasi diagnostik. 2 pertanyaan yang harus dijawab. Apakah tumor itu secara autonom menghasilkan hormon
yang dapat mengganggu kesehatan tubuh. Itu yang pertama. Yang kedua, masa adrenalnya ini jinak atau ganas. Itu ya. Oke. Nah, sekarang ini dia. Mungkin lebih mudahnya. Ini algoritma ini sebenarnya saya nemu di internet ya. Jika ketemu insidental adrenal mass lebih dari 1 cm, tapi ini juga mendukung seperti Harrison, jadi makanya saya ambil ini. Maka tentu saja scan ya, atau MRI lah, ketemu ya. Obtain dedicated adrenal imaging, kecuali memang sudah dilakukan. Pada pasien ini kemarin sudah dilakukan CT scan. Nah, terus habis itu harus dievaluasi riwayat cancer, apakah ada concern terhadap metastasis. Tuh. Tidak usah di biopsi. Kita lakukan hormonal workup. Nah, hormonal workup yang diperiksa, ingat adrenal itu kan ada korteks, ada medula. Korteks itu ada GFR. Dia menghasilkan mineral kortikoid, glukokortikoid, androgen. Terus yang medula dia menghasilkan epinefrin, norepinefrin. Nah, untuk hormonal workup-nya itu untuk men-screening ke arah pheochromocytoma. Jadi pheochromocytoma itu tumor medula adrenal. Sehingga kita evaluasi, kita periksa adalah plasma free metanefrin. Nah, metanefrin itu adalah hasil bentuk hasil akhir dari epinefrin, norepinefrin lah gitu ya. Jadi itu adalah plasma metanefrin yang bebas. Dibilang meningkat kalau dia lebih dari 2 kali lipat dari batas atas nilai normal. Nah, ini memang biasanya itu ya plasma free metanefrin ya, dari plasma ya. Terus yang kedua adalah aldosteron banding renin rasio. Intinya rasio aldosteron sama renin. Terutama jika kalau dia punya hipertensi atau hipokalemi. Gitu ya. Kalau dia punya hipertensi atau hipokalemi mungkin itu bisa dilakukan. Yang ketiga adalah dexamethasone suppression test. Ini dexamethasone suppression test itu caranya intinya dia dikasih dexa 1 mg, diminum pada jam 11 malam, jam 8 pagi besoknya diperiksa kortisol. Gitu ya. Nah, jika nanti kortisolnya itu rendah atau kurang dari 1,8, berarti kemungkinan tumor adrenal yang menghasilkan kortisol tinggi itu roll out. Bukan, ini aman intinya, bukan gangguannya bukan di situ. Tuh. Tapi kalau dia dexamethasone-nya itu tidak bisa mensupresi, jadi pada prinsipnya pagi hari itu kortisolnya tinggi, si dexa yang kita kasih untuk mensupresi kortisol itu gagal mensupresi, maka kemungkinan tumor adrenalnya ini tuh insidentalomanya itu dia menghasilkan kortisol tinggi. Ya. Nah, sekarang kalau dia positif hormon tes, rujuk memang ya ke spesialis ya, memang penyakit dalam ya. Tapi kalau misal negatif, maka kita lihat dulu secara radiografiknya dia jinak ya dan kurang dari 4 cm, maka repeat imaging 6-12 bulan. Tapi kalau dia lebih dari 4 cm atau kok concern apakah radiologic findingnya, udah rujuk aja dan tidak usah biopsi tanpa adanya hormon workup dan consultation. Nah, nanti beberapa sudah saya ambil juga dari up to date dan lain-lain. Sehingga kira-kira kalau misalnya dari soal ini, pemeriksaan lanjutannya apa? Mau apa? Kortisol pagi, atau udahlah ini masa non-fungsional, tidak perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan, atau kita lakukan ACTH stimulation test, atau kita kasih dexamethasone suppression test low dose, atau adrenal phenosampling. Low dose dexamethasone. Ya, karena pilihannya tadi ada 3. 1, si metanefrin plasma itu untuk men-screening ke arah pheochromocytoma. Terus yang kedua, kita cek low dose dexamethasone suppression test dosis rendah ya 1 mg untuk ke arah apakah dia mungkin ke arah
kayak adanya kasing dan lain-lain ya, tumor. Atau dia ke arah maaf kok kasing. Oh iya betul, kasing yang tumor yang di adrenal. Atau yang ketiga dia aldosteron renin rasio, terutama kalau dia ada hipertensi atau hipokalemi, misalnya dia pada kasus ya adenoma yang menghasilkan itu aldosteron yang tinggi, itu ya, Con sindrom dan lain-lain. Dah, sekarang nomor 2. Ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Mas mau tanya Mas. Yo. Kalau yang pada insidentaloma ini memang untuk screening kasingnya wajib cuman low dose suppression test, atau kan kalau kita kasing itu kan sebenarnya ada 3 modalitas screening ya biasanya yang pakai urin free cortisol 24 jam, terus satunya salivary cortisol, sama yang low dose ini kan. Nah itu kalau insidentaloma ini memang khususnya cuman itu aja kalau di guideline, apa intinya adalah kita men-screening kasingnya? Kalau dari guideline tuh memang dia cuma ini lebih ke arah, kalau yang ke arah kasingnya yang disebabkan itu langsung dexamethasone suppression test ya. Dia nggak menyebutkan, bahkan di Harrison atau di up to date tuh dia memang dia dexamethasone suppression test. Aku juga nggak terlalu gimana ya. Jadi kayak ke salivary dan lain-lain tuh enggak ya. Cuma itu tok ya. Jadi ya mungkin aku juga nggak ada logika ke arah sana, tapi pada prinsipnya udah sesuai guideline aja ya. Ya Mas. Oke, ada lagi sambil tak lihat-lihat. Nah, ini nanti juga dibaca ya. Tunggu. Ini bisa nih. Dexamethasone 1 mg overnight test. If positive, also perform plasma ACTM. Jadi tetap harus dexamethasone test sih. Iya ini. Ini malah yang di Harrison ini ada, Mas. Tapi tetap jatuhnya ini dexamethasone tetap harus dexamethasone. Kalau positif baru perform yang lainnya gitu ya? Iya. Karena kan kalau kasing itu sebenarnya 2 dari 3 ini kalau nggak salah ya. Kalau idealnya algoritma kasing ya. Ya. Oke, itu ya. Bentar ya itu. Oke, lanjut nomor 2. Langkah selanjutnya untuk mengatasi hiperglikemia saat puasa yang terjadi pada pasien. Oke. Perempuan DM tipe 1, 18 tahun, kontrol. Pasien itu cemas karena gula darah pagi tinggi sekali. Terus dicek ternyata gula darah puasa itu bervariasi banget nih, 80 sampai 190. Sedangkan gula darah sebelum makan dan sebelum tidur itu 100 sampai 120. Agak mepet ya sebelum tidurnya, GDPT-nya. Pasien rutin olahraga 2-3 kali seminggu di sore atau malam hari. Obat pasien adalah insulin glargin, insulin aspart, sama atorvastatin. Tensi normal dengan BMI 21. HbA1c 7 dengan kreatinin 0,9. Oke. Jadi pada prinsipnya pasien ini tuh gula darah paginya tuh tinggi banget. Dia DM tipe 1. Pernah dicek itu gula darah sebelum tidur cuma 100 sampai 120 nih, tapi kok puasa besoknya tuh paginya itu kok tinggi. Nah, itu intinya. 66,7% menjawab cek gula darah pukul 2 pagi. Sisanya adalah naikkan aja dosis insulin glarginnya karena gula darah puasanya tinggi gitu kan. Nah, jadi ini tuh adalah fenomena yang harus kita tahu, yang memang banyak pada DM tipe 1. Walaupun begitu, dengan jumlah yang sedikit, DM tipe 2 juga bisa terjadi fenomena-fenomena ini atau efek-efek ini. Nah, ada 2.
Yang pertama adalah Down phenomenon, ya. Sama yang kedua adalah Somogyi effect. Keduanya sama-sama menyebabkan peningkatan gula darah yang tinggi pada saat pagi hari. Dua-duanya tinggi, tetapi melalui mekanisme yang berbeda. Jadi, kalau Down phenomenon itu intinya adalah ini, dia itu sebentar. Oh iya, iya, betul. Intinya adalah, aku tuh mau ngomong apa sih? Kalau Down phenomenon itu intinya adalah dia itu peningkatan growth hormone yang dilepaskan ketika malam hari itu apa sih, decrease peripheral glucose uptake menyebabkan hiperglikemi. Ya pokoknya intinya tuh gulanya tuh tinggi banget, memang dari awal tuh tinggi. Jadi dia tuh tinggi. Akhirnya ya paginya tinggi lah, itu Down phenomenon. Tetapi kalau Somogyi effect, dia itu malah kebalikannya. Jadi dia itu sebelum dini hari, dia itu akan mengalami hipoglikemi. Nah, ketika dia hipoglikemi, maka mekanisme tubuh untuk melawan hipoglikemi, jadi di situ akan terjadi peningkatan dari hormon-hormon yang counteract dari insulin, dia akan naik semuanya, sehingga dia meningkatkan kadar gula darah, gitu ya. Jadi di situ akan ada kortisol, glukagon, growth hormone, epinefrin, dia naik semuanya. Nah, akhirnya gula darah pagi dicek tinggi. Nah, sehingga untuk membedakan, kita cek aja di jam 3 pagi atau jam 2 pagi. Kalau gula darah dini hari jam 2 atau jam 3 pagi itu tinggi, itu punyanya Down phenomenon. Tapi kalau misalnya dia rendah, itu punyanya Somogyi effect. Ya, Down sama Somogyi. Kan hipo itu ada O-nya ya, somo, hipo. Tuh ya. Nah, terus terapinya apa ya? Kalau terapinya beda. Kalau Down phenomenon justru dia dosisnya harus dinaikkan tuh, insulin kerja panjangnya harus naik. Tapi kalau Somogyi justru diturunkan atau dia disuruh ngemil, ya, malam itu disuruh ngemil. Tuh. Nah, pada kasus ini kira-kira yang mana? Kira-kira aja. Yang Somogyi. sebelum tidur dia gulanya 100. Kemungkinan sih dia Somogyi ya, kemungkinan. Tuh, sehingga tapi tetap kita harus bedakan sih ya. Maka kita cek gula darah jam 2 pagi. Oke. Nomor 3. Tata laksana pada pasien. Perempuan 38 tahun, keluar ASI 4 bulan. Tidak sedang hamil atau baru melahirkan. Mensnya sedikit. Terus dirujuk karena ada pemeriksaan peningkatan hormon prolaktin. Dicek MRI ada tumor di kepala. Pasien akhirnya dikasih bromokriptin tapi di stop karena mual, muntah, dan pusing. Pada pemeriksaan prolaktinnya tinggi 940,8. Dan memang ketika dievaluasi ternyata memang dari MRI-nya ketemu ada lesi berbatas tegas dan lain-lain tuh ya. Ukuran 1,8 kali 2 kali 1,8 di sela supraselar menekan kiasma optikum. Nah, kira-kira tata laksana pada pasien ini, teman-teman, 66,7% ganti bromokriptin dengan cabergoline. Oke. Jadi ini adalah gambaran air fluid level DD makroadenoma ya. Nah, kalau makroadenoma makanya kita harus tahu hormon-hormon apa saja yang dihasilkan oleh si pituitari atau hipofisis. Nah, tadi kan kalau pituitari posterior dia ada 2 hormon, ya, oksitosin sama ADH. Tapi kalau yang anterior dia ada banyak tuh, TSH, ACTH, FSHLH, growth hormone, prolaktin gitu. Nah, makanya kalau di kenyataan di klinis
kalau ada pasien dengan curiga adenoma, kita tuh nggak cuma cek satu aja hormon, kita harus cek semuanya ini. Gitu. Nah, sekarang pada kasus kan dia jelas banget keluhannya itu disebabkan karena prolaktin yang tinggi ya. Keluhan keluar ASI-nya ini kan prolaktin tinggi dan dia mensnya sedikit. Karena prolaktin yang tinggi dia mampu menekan FSH sama LH sehingga otomatis produksi hormon hormon ovariumnya dia juga akan rendah ya si estrogen, progesteron dia akan rendah. Nah, ini ya. Nah, sehingga apa yang bisa kita berikan pada prolaktinoma dalam hal ini, tumor yang menghasilkan murni prolaktin, itu kita blok dengan dopamin. Gitu ya. Ternyata dopamin ini bisa ngeblok. Nah, maka dari itu dia kita berikan obat. Nah, ini adalah asesmen kelainan hipofisis terutama yang adenoma tadi ya, yang hormon-hormon harus diperiksa. Terus ada juga keluhan terkait massa tumor ya. Yang disebut makro itu kalau 1 cm ke atas. Nah, ini tadi. Intinya kita berikan terapi yaitu adalah efek obat penghambat dopamin. Kenaikan kadar prolaktin tidak pernah melebihi 150. Sebentar. Terus prolaktin akan sorry ini bukan ini prolaktinemia bukan karena prolaktinoma. Enggak, kita nggak bahas ini. Ini kita bahas yang prolaktinomanya aja. Nah, ini pendekatan terapinya. Dari itu aku nyari ini. Nah, untuk pendekatan terapinya itu pada prinsipnya adalah kita berikan dopamin agonis. Karena ingat tadi dopamin bisa ngeblok si prolaktin. Nah, apa dopamin agonis? Contohnya bromokriptin atau cabergoline. 50 hingga 80% memberikan respon, tidak perlu operasi, dia akan mengecil nanti. Tapi memang biasanya akan ada efek samping mual, valvular regurgitasi, LCS leakage, dan lain-lain. Nah, dosisnya bromokriptin ini 0,625 hingga 1,250 mg per minggu. Bisa naik bertahap maksimal 7,5 mg per minggu. Kalau cabergoline, dia itu 0,25 sampai 0,5 mg per minggu naik bertahap. Nah, bromokriptin murah, aman saat hamil. Tapi efek samping gastrointestinalnya tuh yang berat. Tetapi kalau cabergoline lebih ditoleransi, efektif, tetapi dia mahal, cabergoline tuh. Nah, nanti bisa dibaca ya. Efek sampingnya. Terus kalau misalnya si bromokriptin itu nggak bisa, memang sebetulnya cabergoline sih. Tuh. Ya, cabergoline oke kok. Nanti untuk evaluasinya seperti apa, nanti biasanya tetap dievaluasi kadar prolaktin sama evaluasi nanti terkait perkembangan atau ukuran dari tumornya. Tuh. Jadi targetnya itu setidaknya 6 bulan setelah setelah diberikan farmakoterapi dia bisa normal atau bahkan turun ya. Tuh. Kalau misalnya malah naik setelah 6 bulan, maka pertimbangkan operasi aja lah. Atau misalnya dia turun tapi dia menimbulkan ada gejala. Masih ada gejalanya, maka operasi aja. Oke. Jadi jawabannya nomor 3 adalah tata laksananya? Ganti bromokriptin. Ganti bromokriptin dengan cabergoline. Oke. Ini kayaknya aku cukupkan sampai sekian dulu ya. Soalnya nanti biar minggu ini aku tuh nggak berani menjanjikan apa-apa. Soalnya udah malam. Intinya itu aja sih. Nanti pasti habis ini akan sulit diterima. Gitu. Sampai saya ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Aman? Insya Allah, Pak. Ya. Nanti ini ya, si endokrin ini harus sering-sering membaca variasi latihan soal. Oke, ini udah bulan Desember akhir, udah masuk Januari.
harusnya lebih digenjot lagi untuk belajarnya ya. Oke, kalau misalnya nggak ada nanti bisa ditanyakan via WA atau di grup ya. Kalau misalnya nggak ada, sebelum saya tutup, mari kita berdoa bersama. Semoga apa yang didapat di malam hari ini bisa bermanfaat ke depannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Makasih banyak, Kak. Oke, ya. Matur Selamat nuwun. malam ya.